Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anakku? Bapak harap semuanya sehat-sehat saja dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer ya. Dan kedua, selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Dan ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan memasuki materi nafza atau kata lainnya adalah narkoba. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan daripada pembelajaran materi nafza. Ya, yang pertama, mengidentifikasi berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif. Dan tujuan pembelajaran kedua, menganalisis tentang berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif. Tujuan pembelajaran ketiga, mempresentasikan berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif. Dan tujuan pembelajaran keempat, mempresentasikan bahaya narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif atau nafza. Oke anak-anakku, pengertian tentang nafza. Bisa kita lihat di situ kalimat nafza bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu na adalah narkotika. Untuk P itu ialah psikotropika. Dan za adalah zat aditif lainnya. Dan nama lain untuk nafza adalah narkoba. Oke anak-anakku. Nah, di situ kita bisa lihat menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 pengertian tentang narkoba ya. Atau pengertian tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi, narkotika adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama ialah heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua ialah morfin dan petidin. Golongan ketiga ialah kodein. Dan menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, pengertian tentang psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan psikotropika ini terbagi menjadi 3 golongan juga. Golongan pertama adalah ekstasi. Golongan 2 amfetamin. Golongan 3 fenobarbital. Untuk pengertian zat aditif menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Zat atau bahan yang termasuk zat adiktif adalah 1. Minuman beralkohol, 2. Inhalasi gas yang dihirup, dan solvent atau zat pelarut. Contohnya lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin. Zat adiktif yang bisa dicium ya, atau gas. 3. Tembakau atau rokok ya, ada di tembakau dan rokok. Untuk bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap fisik bisa menyebabkan yang pertama itu halusinogen
Efek narkoba ini menyebabkan seseorang menjadi berhalusinasi. Dan kedua, depresan. Efek narkoba yang bisa menekan syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Dan ketiga, aditif. Menyebabkan seseorang menjadi pasif sehingga memutus syaraf-syaraf otak. Keempat, kerusakan fungsi sistem syaraf otak. Kelima, rentan terhadap penyakit menular. Dan keenam, daya tahan tubuh lemah. Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kejiwaan, ya. Di situ kita bisa lihat penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan fisik yang berupa: satu, menyebabkan seseorang lebih mudah emosi. Kedua, menyebabkan seseorang lebih senang menyendiri. Ketiga, menyebabkan seseorang bersikap labil. Jadi penyalahgunaan terhadap narkoba terhadap kejiwaan, ya, bisa kita lihat di situ bahwa emosi seseorang itu bisa bersifat labil. Jadi kadangkala dia merasa sedih sendiri, kadangkala dia merasa senang sendiri, dan bisa menyebabkan seseorang itu beremosi yang tinggi. Peraturan perundangan serta konsekuensi hukum pengedar dan pengguna, ya. Di situ kita bisa lihat pengedar narkotika atau psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika atau psikotropika. Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 bisa kita lihat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Sedangkan di pasal 117 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Sedangkan di pasal 122 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika golongan 3 disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut dan mentransit narkotika golongan 3 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Di Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 juga disebutkan definisi apa itu pengguna nafza, ya. Pengguna nafza atau penyalahguna nafza adalah individu yang menggunakan narkotika atau psikotropika tanpa indikasi medis dan tidak dalam pengawasan dokter. Nah, di situ disebutkan juga di pasal 127 yang berbunyi setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan untuk narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Oke, itu tadi materi Bapak tentang nafza, jenis dan golongan nafza, bahaya nafza terhadap fisik dan kejiwaan, peraturan perundangan serta sanksi hukum untuk pengedar dan pengguna nafza. Setelah kita mempelajari tadi, kesimpulannya adalah nafza atau narkotika itu tidak baik bagi tubuh kita. Narkoba itu merugikan tubuh kita dan merugikan orang-orang di sekitar kita. Hidup cerdas tanpa narkoba, karena narkoba itu dapat membunuh dan memusnahkan generasi. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama perangi narkoba dan menciptakan generasi anti narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Oke, dari Bapak cukup sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.